Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita tetap selalu keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Baiklah, hari ini untuk mata kuliah sistem operasi sebenarnya ini mulainya jam 9 ya. Jadi mohon maaf Ibu belum bisa mengajar tadi ya. Jadi Ibu via Zoom aja, kemudian nanti videonya akan Ibu share di grup. Materi pada hari ini adalah tentang proses. Nah, proses dalam hal ini adalah di dalam sistem operasi. Nah, tentunya proses itu adalah program yang sedang dieksekusi. Misalnya kalau kalian buka aplikasi-aplikasi, nah itu maka akan terjadi proses ya. Nah, jadi proses itu adalah program yang dieksekusi. Jadi nah, skema dasar sistem komputer, jadi kalian harus tahu dulu ya, sistem komputer itu terdiri atas 4 komponen yang bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi 4 komponen itu adalah prosesor, memori utama, perangkat input-output, dan interkoneksi antar komponen. Nah, kalian tahu bahwa prosesor itu adalah yang melakukan pengolahan data serta pengendalian operasi komputer. Jadi semua proses yang ada di dalam komputer itu diatur oleh prosesor. Nah, kemudian ada memori utama. Jadi berfungsi untuk menyimpan data dan program sebelum dapat dieksekusi dan dimanipulasi. Memori utama ini yang akan menyimpan data dan program. Nah, seperti yang ada di ROM atau ada di RAM ya. Nah, dan juga di hard disk. Kemudian ada perangkat input output. Nah, perangkat input output ini berfungsi untuk memindahkan data ya antara komputer dan lingkungan eksternalnya. Misalnya kayak secondary storage, communication device, terminal, dan lain-lain. Jadi perangkat yang berfungsi untuk memindahkan data ini seperti kayak keyboard gitu ya, flash disk, nah kemudian dan perangkat-perangkat lain ya seperti perangkat untuk keluaran ya kayak monitor dan speaker ataupun printer. Nah itu namanya perangkat input output. Kemudian komponen berikutnya adalah interkoneksi antar komponen, yaitu struktur dan mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen pokok sistem komputer tersebut. Jadi ketiga komponen pokok seperti prosesor, memori, dan I/O, perangkat I/O ini harus ada penghubungnya atau interkoneksi antar komponen. Jadi semua tiga komponen utama itu harus terkoneksi. Ya. Itu namanya interkoneksi antar komponen. Nah, baiklah. Nah, dalam prosesor, ya, di mana prosesor itu adalah yang melakukan pengolahan atau pengendalian semua sistem operasi. Nah, jadi fungsi pemrosesan data, langkah-langkah yang dilakukan pemrosesan data ini seperti mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Jadi perintah-perintah itu dilakukan dan dikodekan secara biner atau angka biner itu adalah 0 dan 1 dari memori utama. Kemudian mendekode, artinya mengkode kembali ya dari angka biner tersebut menjadi aksi-aksi sederhana. Nah, jadi itu fungsi dari prosesor. Kemudian prosesor juga sebagai operasi yang ada di komputer seperti operasi logika, seperti pemulahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Kemudian juga operasi aritmatika seperti ada pernyataan OR, AND, XOR, inverse, dan sebagainya. Nah, biasanya dalam hal logika gitu ya. Dan dalam hal penggunaan bahasa pemrograman. Kemudian ada operasi pengendalian, artinya adalah operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Nah, itu operasi-operasi yang ada dalam sistem komputer ya, prosesor. Kemudian prosesor juga terdiri dari 3 macam ya. Ada kontrol unit, ada ALU, dan register. Ya.
Kontrol unit ini berfungsi untuk mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Jadi ibarat kayak pengendali semua operasi-operasi. Kemudian ALU ini yang melakukan komputasi seperti penjumlahan, pengurangan. Nah, dalam hal ini adalah aritmatika dan juga logika. Logika itu seperti pernyataan OR, AND, XOR ya. Dalam hal biasanya pemrograman, bahasa pemrograman. Kemudian register-register ini adalah sebagai tempat operan-operan ya dari operasi yang akan dilakukan oleh prosesor. Nah, register ini ibaratnya kayak penyimpan sementara ya, dari kegiatan operasi-operasi yang dilakukan oleh prosesor. Misalnya kayak penjumlahan, perkalian, operasi logika yang lain yang disimpan sementara di dalam register. Nah, seperti itu. Nah, baiklah ya, langsung kita pembahasan ke proses. Jadi tadi itu sebagai dasar dulu ya untuk memberikan pemahaman dalam komponen komputer itu tadi ada 4 macam ya. Nah, paling tidak kalian tahu prosesor itu apa, kemudian ALU itu apa, kemudian register itu apa gitu ya, dan lain-lain sebagainya tadi istilah tadi yang paling tidak kalian tahu. Kemudian kita bahas tentang proses. Jadi proses itu adalah program yang sedang dieksekusi atau dijalankan. Ya, aplikasi-aplikasi yang sekarang yang mungkin kalian sering pakai laptop gitu, atau mungkin handphone. Jadi aplikasi itu bisa berjalan tidak hanya satu aplikasi, bisa berbagai macam aplikasi. Nah, karena perkembangan sistem operasi sekarang itu sudah multi programming gitu ya. Nah, ataupun multitasking. Oke, eksekusi proses itu dilakukan secara berurutan. Nah, jadi eksekusi itu dilakukan secara bertahap gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas tentang urutan dalam proses. Kemudian pada saat proses terjadi, maka akan ada yang dimuat. Nah, ketika proses itu dipanggil, ada beberapa hal yang harus disediakan atau dimuat ya, seperti program counter, register, dan variabel. Jadi program counter inilah yang akan melakukan perulangan ketika terjadinya proses mulai dibuat, proses mulai disiapkan gitu ya, kemudian sampai ke proses itu selesai. Jadi program counter inilah tugasnya untuk melakukan penjadwalan tentang proses itu. Kemudian register ini tugasnya untuk menyimpan proses ya. Kalau misalnya prosesnya itu dipanggil, maka disimpan dan sementara dalam register. Kemudian variabel. Variabel ini adalah ibarat kayak penanda ya, bahwa setiap proses itu berbeda-beda kayak ID-nya gitu ya. Nah, jadi setiap proses itu diberikan nama masing-masing sebagai pembeda dari proses-proses yang lain. Nah, jadi itu ada 3 ya yang harus diperlukan, seperti program counter, register, dan variabel. Kemudian proses juga membutuhkan resource ya. Resource itu kayak kebutuhan ya, seperti CPU time, memori, file, dan input output device. Jadi perlu waktu untuk memprosesnya, kemudian memorinya untuk penyimpanannya, kemudian filenya, penempatan file, nama filenya, kemudian perangkat-perangkat yang diperlukan untuk memproses proses tersebut. Oke, istilah proses dalam sistem operasi ya ada beberapa macam ya istilah. Pertama, multiprocessing adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Nah, jadi dalam multiprocessing ini ya sekarang sudah banyak sekali sistem operasi yang sudah multiprocessing. Kalau dilihat dari sejarahnya itu generasi ketiga di atas 3, 4 dan seterusnya itu adalah menggunakan sistem operasi yang sudah multiprocessing, kemudian bisa multiprogramming.
atau multitasking. Maksudnya di sini adalah manajemen proses itu dengan masing-masing pemroses melakukan pengolahan secara independen. Jadi masing-masing aplikasi itu bisa berjalan masing-masing ya secara independen tanpa mengganggu dari proses lainnya. Kemudian bisa juga distributed processing. Nah, jadi manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak komputer yang tersebar di satu jaringan. Nah, dalam hal ini adalah dalam sistem operasi jaringan komputer, di mana ada server, ada klien. Pastinya klien itu dengan banyak sekali jumlahnya bisa melakukan server itu bisa melakukan distribusi. Ya, permintaan apa saja yang diminta oleh layannya apa saja yang diminta oleh si klien kepada server. Contohnya seperti itu. Jadi bisa melakukan distributed processing. Kemudian ya, lanjut lagi ya. Nah, pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status. Nah, di proses itu sebenarnya ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, itu namanya status ya. Di status itu merupakan aktivitas proses yang sedang berlangsung. Nah, ketika status itu dipanggil, proses itu dipanggil, maka dia akan berubah statusnya ya, yang nantinya akan merupakan bagian dari aktivitas proses. Nah, status proses itu bisa digambarkan dengan diagram status proses ataupun dengan PCB. Nah, dalam status proses ini tiap proses dapat memiliki salah satu proses. Nah, jadi ada 5 ya. Proses dalam sistem operasi pertama adalah new, ready, running, waiting, dan terminate. Nah, ini kan kita bahas satu-satu. Baiklah, di slide ini Ibu akan menjelaskan ya diagram status proses. Nah, di sini kita lihat gambar diagram status proses itu ada 5, ada new, ada ready, ada running, ada waiting, dan ada terminate. Nah, kalau di sini penjelasannya ya, new itu adalah proses yang sedang dibuat. New itu adalah proses yang sedang dibuat. Nah, ketika sedang dieksekusi berarti sedang diciptakan. Maka statusnya itu prosesnya adalah new. Nah, dan ketika sudah masuk ya, nah menjadi prosesnya adalah ready. Ya, ketika masuk maka dia akan menjadi statusnya adalah ready. Ready itu adalah proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Nah ketika ketika statusnya itu berubah menjadi running, ya, running itu adalah proses sedang dieksekusi. Nah, misalnya kalau kalian buka aplikasi Microsoft Word ya, kalian membuka new ya atau blank new artinya dokumen baru, maka itu statusnya adalah running. Nah, jadi sedang berjalan, gitu ya. Nah, jadi running ini bisa menuju ke ready, bisa menuju ke terminate, dan juga bisa menuju ke waiting. Jadi dari kondisi running ini ada 3 yang bisa dilalui ya. Nah, ketika kalian membuka Microsoft Office ya, misalnya kayak Word, Excel. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya kayak membuat atau mengetik gitu ya, atau menyisipkan gambar, dan ketika sudah selesai kalian menekan exit, maka status prosesnya itu adalah terminate. Nah, jadi sudah selesai. Nah, jadi seperti itu. Jadi prosesnya sudah selesai. Nah, misalnya kalian ingin mengeprint gitu ya. Nah, dari Microsoft Word aplikasi yang kalian pakai, kalian ingin mengeprint gitu kan. Nah, maka dia statusnya berubah menjadi waiting. Mungkin ada beberapa dokumen yang perlu kalian print, tidak hanya 1 dokumen, bisa 2 atau 3. Maka dia statusnya adalah waiting. Waiting artinya adalah proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan input-output akan menerima sinyal. Nah, misalnya perangkat input-output itu menyiapkan gitu ya, menyiapkan proses untuk penyelesaian print misalnya 1 dokumen gitu ya. Jadi harus selesaikan dulu beberapa dokumen yang mau di print.
Nah, ketika sudah selesai ya, ketika sudah selesai atau event or event completion, maka statusnya berubah menjadi ready. Nah, jadi seperti itu. Jadi running ini bisa berubah menjadi waiting kalau misalnya ada permintaan untuk misalnya perangkat input atau output atau event wait. Nah itu ya. Kemudian running ini bisa menjadi ready kembali ya. Kalau ada misalnya terjadi interrupt. Nah interrupt ini terjadi kalau misalnya ada prioritas proses yang harus didahulukan. Ya, misalnya membuka aplikasi lain yang memang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Maka yang tadi statusnya running dia akan berubah menjadi ready. Ya, karena ada proses lain yang harus diprioritaskan. Nah, jadi proses itu ada new, ada ready, kemudian bisa menjadi running. Nah, dari running ini ada 3 kondisi, bisa kembali ke ready, bisa kembali ke waiting, dan bisa menjadi ke terminate. Nah, kalau misalnya kembali ke waiting, kalau misalnya ada perangkat input output yang harus dipersiapkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ke ready, kalau misalnya terjadi interrupt, artinya ada program lain yang harus diselesaikan. Nah, kalau kondisi running ini bisa menjadi terminate atau selesai jika memang aplikasi tersebut sudah selesai untuk digunakan. Ya, ketika kita menggunakan exit gitu ya, maka selesailah proses runningnya. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu jelaskan ya untuk diagram status proses. Nah, oke. Selanjutnya adalah state process. Nah, jadi proses itu melewati serangkaian state. Nah, berbagai kejadian dapat menyebabkan perubahan atau perpindahan status proses. Di sini akan dideskripsikan ada 3 state dasar. Nah, kalau yang tadi sebelumnya di sini ada 5 state dasar, ada 5 ya status proses yang terjadi, dan di sini ada yang juga mengatakan bahwa status proses itu hanya 3 ya, ada running, ada ready, ada block. Nah, running itu seperti mengeksekusi instruksi, ready itu setiap proses dieksekusi tapi proses tidak melakukan eksekusi proses ini. Block ini proses menunggu kejadian tertentu. Misalnya block itu seperti waiting ya. Nah, misalnya kalau ada hal-hal yang harus operasi IO ini harus selesai, harus tersedianya memori gitu ya. Nah, jadi maka statusnya adalah block. Nah, untuk penjelasannya diagram state process itu untuk yang 3 dasar tadi ya, ada ready, ada running, ada block. Nah, ketika proses itu masuk, nah proses masuk itu ibaratnya kayak new ya, kayak dibuat. Maka dia statusnya adalah ready. Nah, kemudian dari status ini kemudian berubah menjadi statusnya running. Nah, running ini bisa ke ready lagi dan juga bisa ke waiting dan juga bisa ke completion ini. Nah, kalau dia waktunya habis time out gitu ya, dia akan kembali ke status ready. Nah, kalau running ini bisa kembali ke block. Block artinya ibaratnya sama kayak waiting, dia akan berubah menjadi block kalau misalnya ada permintaan resource mungkin ataupun perangkat IO yang harus dipersiapkan. Dan running ini bisa menjadi completion atau selesai atau bisa juga dibilang terminate tadi ya. Dia akan bisa selesai kalau misalnya memang tidak ada lagi yang harus dilakukan gitu ya. Nah, sehingga dinyatakan prosesnya adalah selesai. Nah, ini adalah diagram state process. Nah, jadi semuanya ada 3 dasar dan juga bisa dibilang ada 5 dasar dalam status proses. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang PCB. Nah, jadi PCB ini adalah tempat untuk penyimpanan suatu proses. Jadi masing-masing proses itu direpresentasikan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block atau PCB. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Ini adalah proses control block atau PCB, di mana ada pointer, ada status proses. Nah, pointer ini adalah yang akan membuat proses tersebut.
dan berubahlah status prosesnya. Jadi PCB itu tempat untuk meletakkan prosesnya dan sehingga proses statusnya itu ada di dalam PCB. Kemudian di PCB juga ada jumlah prosesnya. Nah, seberapa banyak proses yang dieksekusi dalam satu program. Kemudian ada program counter ini yang tugasnya ini adalah yang melakukan penjadwalan. Nah, proses mana yang didahulukan gitu kan, sehingga berubah menjadi statusnya mungkin dari new, ready, kemudian running, ataupun sampai tahap terminate-nya. Tugasnya adalah yang melakukan counter ini ya, ibaratnya kayak yang siklusnya gitu ya, yang menjadwalkan. Nah, kemudian register ini juga di PCB juga ada register tempat untuk proses penyimpanan segala operasi-operasi dalam proses itu disimpan dalam register. Kemudian ada memory limits dan list of confine. Nah, jika proses itu adalah melakukan penyimpanan, maka akan disimpan dalam memory limits. Nah, baiklah ya. Ibu jelaskan slide berikutnya lagi adalah proses control block atau PCB. Jadi PCB itu tadi sudah dijelaskan untuk menyimpan informasi mengenai proses. Jadi untuk menyimpan mengenai proses itu adalah PCB, proses control block. Informasi di PCB dikelompokkan menjadi 3. Jadi ada informasi identifikasi proses, ada informasi status proses, ada informasi kendali proses. Tunggu lah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang operasi-operasi pada proses. Nah, operasi pada proses itu di sini ada 9 ya. Nah, pertama ada penciptaan proses. Misalnya kalau kalian memanggil atau mengeksekusi suatu program. Kemudian penghancuran proses, kalau misalnya kalian membatalkan gitu ya, atau mengeksis. Kemudian ada penundaan proses ya, atau dalam kondisi waiting gitu ya. Kemudian ada pelanjutan kembali proses, ya. Kemudian ada pengubahan prioritas proses, ada memblok proses. Kalau blok itu berarti prosesnya itu tidak dieksekusi. Ya. Nah, kemudian membangunkan proses, menjadwalkan proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses yang lain. Jadi misalnya kayak dari aplikasi Word atau ke Excel gitu ya, mau misalnya mengcopy paste dari Word ke Excel, nah itu salah satu proses komunikasi dengan proses yang lain. Nah, itu adalah operasi pada proses. Nah, pelaksanaan proses itu masing-masing proses pada sistem memiliki proses yang perlu diperhatikan sistem operasi. Nah, sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai. Jadi untuk mempermudah dalam memahami tentang state proses itu ya dengan tabel. Nah, pertama tabel informasi, misalnya tentang manajemen memorinya, kemudian tabel informasi perangkat input outputnya, tabel informasi mengenai sistem filenya dan tabel proses. Kemudian eksekusi program. Nah, di sini eksekusi program itu adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Nah, eksekusi program itu misalnya kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman Java, menggunakan bahasa pemrograman C++, gitu ya, itu juga salah satu eksekusi program, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat diagram ya, di sini ada input, prosesor, output, kemudian di sini ada storage. Nah, program ketika dieksekusi, nah di bagian input ini data atau program itu akan melalui prosesor. Nah, melalui prosesor itu hasilnya hasil dari data informasi itu disimpan dalam storage ya. Nah, disimpan dalam storage. Nah, ketika ingin ditampilkan bahwa hasil dari prosesnya itu melalui output.
gitu ya. Dan tentunya perangkat yang diperlukan di sini untuk eksekusi programnya adalah bisa melalui perangkat input output, kemudian melalui prosesor, melalui media penyimpanan atau memori, kemudian barulah akan ditampilkan. Ya. Nah, ini adalah gambar diagram misalnya kalau mengeksekusi program misalnya menggunakan bahasa Java atau menggunakan bahasa C++. Kalian membuat sebuah program atau mengcoding ya, ada source code-nya. Source code ini berarti menggunakan bahasa pemrograman. Nah, source code ini pastinya akan dikompilasi program. Nah, jika salah, maka akan dilakukan perbaikan. Nah, jika benar, maka akan menghasilkan versi tersebut. Hasil komplikasi itu dieksekusi program dengan interpreter. Jika ada runtime atau logic error, maka jika benar tidak ada lagi runtime error atau logic error, maka hasilnya benar gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari proses ya dalam mengeksekusi sebuah program, misalnya bahasa pemrograman Java atau C++. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya untuk video mengenai proses. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas, ya mohon maaf ya, mungkin bisa kita lakukan diskusi melalui chat group. Baiklah, untuk materi tentang proses itu saja. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.